pagi anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini Pak Budi akan membawakan sebuah renungan tentang alat pendamai. Sebelumnya Pak Budi akan membacakan dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Pak Budi akan bacakan ya. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatan oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, ramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat yang ke-18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Intinya di ayat yang ke-18. Pak Budi akan bacakan satu kali lagi. Ya, perhatikan. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi gini, ada sebuah kisah tentang seorang yang sangat dipakai Tuhan pada waktu Perang Dunia. Namanya Desmond Doss. Dia adalah seorang laki-laki, tetapi ketika dia kecil, dia memiliki pengalaman yang kurang baik. Ketika dia bermain dengan saudaranya, tanpa disengaja, dia hampir melukai saudaranya. Jadi dia bertekad bahwa aku tidak akan memegang senjata untuk membunuh. Coba kamu bayangkan bagaimana ketika itu Desmond Doss akhirnya ikut wajib militer. Maka setiap orang pasti harus memegang senjata. Tapi Desmond Doss tidak mau. Akhirnya dia dibully, diejek. Tetapi dia tetap berpegang teguh pada pendiriannya bahwa dia tidak akan memakai senjata. Suatu kali terjadi perang antara negara lain. Kamu bayangkan ketika itu banyak orang terluka dan terbunuh. Desmond Doss saat itu dia maju berperang, tetapi dia tidak membawa senjata atau menembakkan senjata kepada musuh. Desmond Doss ketika melihat teman-temannya sedang terluka, dia dengan segenap hatinya akhirnya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku untuk dapat membawa teman-temanku yang terluka ke tempat yang aman. Akhirnya Desmond Doss melakukan hal itu dan sebanyak sekitar 75 orang dia berhasil selamatkan. Ketika dia pulang ke negaranya setelah perang usai, pemerintah akhirnya memberikan medali kepada Desmond Doss. Bukan karena dia berperang atau melawan senjata, tetapi dia melakukan sebuah tindakan pahlawan. Ketika itu Desmond Doss akhirnya diberikan medali tertinggi untuk prajurit, walaupun dia tidak pernah menembak lawannya.
Dia membawa damai pada saat terjadi perang. Kamu ibarat juga ya, ketika ada konflik, masalah, kita cenderung untuk berperang, artinya marah pada orang lain. Tetapi ketika kita menjadi pembawa damai bagi orang lain, kita bisa minta tolong sama Tuhan. Bagaimana Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk membawa damai bagi lingkungan kita. Asal kamu tahu juga, Desmond Das dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong selamatkan satu orang agar dia bisa hidup. Kamu juga dapat berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih aku kekuatan untuk memberikan damai kepada orang lain. Ketika kamu dirimu tidak merasa damai hari ini, berdoalah kepada Tuhan. Tidak hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang lain. Yuk, coba kamu berdoa seperti Desmond Das ini. Yuk, dia akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Tuhan tolong kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, membawa damai bagi orang lain, karena itu adalah kemauan daripada Engkau Tuhan. Kami percaya di setiap situasi kami ingin membawa damai bagi orang lain, sehingga Tuhan berkenan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami mau belajar. Tuhan berkati kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.